Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mekanika teknik eh, pertemuan ke-10 yaitu mengenai analisis struktur ya. Di sini kita akan meninjau persoalan yang menyangkut dengan keseimbangan struktur yang terdiri dari beberapa batang yang saling berkesinambungan. Nah, pada persoalan semacam ini itu yang kita tinjau bukan hanya gaya eksternal saja, bukan hanya gaya luarnya saja yang bekerja pada struktur tersebut, tetapi juga kita meninjau gaya-gaya yang bekerja, gaya-gaya internal yang bekerja gitu. Gaya-gaya yang internal yang bekerja yang mengikat struktur itu sehingga struktur itu berupa menjadi struktur yang utuh gitu ya. Nah, dari sudut pandang secara keseluruhan, maka kita sebut gaya-gaya tersebut dengan gaya-gaya dalam atau gaya internal. Nah, secara umum itu ada 3 jenis struktur ya. Ada 3 kategori mengenai struktur dalam tinjauan teknik. Yang pertama adalah truss, yang kedua adalah frame, dan yang ketiga adalah machines. Nah, truss itu adalah struktur penahan beban yang terdiri dari batang-batang lurus yang dihubungkan dengan sambungan. Nah, di mana setiap batang itu hanya terdiri dari 2 gaya saja. Gitu. Coba kita lihat ya. Nah, ini disebut dengan truss. Nah, pada truss seperti ini, kan ini ada beberapa batang ya. Ada batang AC, CD, CB, DB, AD, dan seterusnya. Pada setiap batang itu hanya terdiri dari 2 gaya saja. Maka ini disebut dengan truss. Kemudian ada juga yang disebut dengan frames. Nah, pada frames ini adalah struktur penahan beban yang terdiri dari seminimal-minimalnya ya, ada satu batang yang memiliki lebih dari 2 gaya atau 3 gaya atau lebih beban yang bekerja pada batang tersebut, gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada batang AD, di batang AD itu lebih dari 3 gaya yang bekerja. Lebih dari 2 gaya, maaf, yang bekerja pada batang AD sehingga struktur seperti ini disebut dengan frames. Nah, yang ketiga adalah mesin. Mesin itu adalah struktur yang memiliki elemen yang bergerak. Nah, mesin ini didesain untuk mentransmisikan daya atau untuk memindahkan beban, gitu ya. Jadi ada 3 uh, jenis struktur dalam tinjauan teknik, ada truss, ada frames, dan juga ada mesin. Nah, mari kita bahas satu persatu. Truss itu adalah suatu rangka yang disusun dari batang-batang lurus yang dihubungkan pada ujung-ujungnya membentuk struktur yang kokoh, begitu ya. Nah, truss ini bisa dikategorikan lagi menjadi truss bidang dan truss ruang, begitu ya. Nah, jika truss ini terdiri dari susunan-susunan batang yang terletak pada satu bidang saja gitu ya, atau hanya pada 2 dimensi saja, maka itu disebut dengan truss bidang atau plain truss. Sebaliknya, jika batang-batang ini membentuk konfigurasi 3 dimensi, oh bentar. Nah, ini truss bidang atau plain truss. Nah, jika batang-batang tersebut membentuk konfigurasi 3 dimensi, ini disebut dengan space truss gitu ya, atau truss ruang. Jadi truss ada 2 jenis, ada truss bidang dan truss ruang. Nah, walaupun pada sambungannya itu ada paku atau paku keling gitu atau las. Nah, tapi bisa kita anggap bahwa bagian-bagian dari sambungan-sambungan tersebut itu disambung dengan menggunakan pin. Artinya apa? Artinya gaya aksi reaksi truss itu dianggap hanya berupa gaya aksial saja yang bekerja pada ujung truss. Yang mana dapat berupa gaya tekan atau juga gaya tarik. Ya, gaya tekan itu gaya tekan itu disebut juga gaya kompresi ya. Nah, itu gaya-gaya yang cenderung menekan batang. Kalau gaya tarik atau gaya tensi itu cenderung untuk menarik batang. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai tensi dan kompresi. Nah, sekarang analisa truss. Truss itu dapat berupa truss yang stabil
dan juga truss yang tidak stabil. Truss yang tidak stabil ketika diberi gaya, dia mengalami deformasi. Nah, seperti itu. Perubahan bentuk dari trussnya, ya. Sedangkan kalau yang atas itu termasuk pada truss yang stabil. Karena ketika diberi gaya, dia tidak mengalami deformasi. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari truss ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Kita lanjut dulu dengan asumsi-asumsi yang kita gunakan ketika kita menganalisa truss, begitu ya. Nah, asumsi yang pertama itu adalah gaya luar diasumsikan hanya bekerja pada sambungan. Yang kedua, berat batang itu diasumsikan terbagi merata pada kedua ujungnya, gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat ada sebuah truss ruang, gitu ya. Nah, gaya luar atau gaya eksternal itu hanya jadi ini ada sebuah batang gitu ya, batang bagian dari truss yang tadi. Nah, gaya-gaya luar itu yang bekerja pada batang ini hanya bekerja pada sambungan-sambungannya saja, yaitu pada titik A dan titik B. Gaya berat seharusnya terdistribusi merata, ya. Tapi kita asumsikan bahwa gaya berat itu bekerja pada sambungannya, yaitu pada titik A dan titik B. Seharusnya kan terdistribusi merata begini ya. Tapi kita anggap dia bekerja pada ujung-ujung batang tersebut, begitu ya. Jadi kita bagi dua tuh si gaya beratnya. Oke. Nah, semua batang dalam kondisi lurus dan sambungan dengan batang lain itu diasumsikan nggak ada gaya gesek. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, seluruh batang merupakan elemen gaya aksial yang bisa berupa gaya tarik atau tensi maupun gaya tekan atau kompresi. Nah, ini termasuk pada gaya kompresi. Gaya-gaya luar bekerja pada batang itu menekan batang. Itu disebut dengan kompresi. Sedangkan gaya-gaya luar yang menarik batang itu disebut dengan gaya tensi. Nah, mari kita lihat pada contoh truss ya. Seperti ini. Kita lihat gaya-gaya luar yang bekerja pada truss. Nah, kalau kita analisa di setiap batang, maka itu bisa kita tentukan apakah gaya yang bekerja pada batang tersebut merupakan gaya kompresi atau merupakan gaya tensi. Tapi ini harus hati-hati ya. Kita mengetahui di sini ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sambungan batang atau pada joinnya, bukan pada batangnya. Jadi kalau kita lihat nih, ini gaya pada batang yang menekan batang gitu ya, yang ini nih, yang sebelah kanan. Ini disebut dengan gaya kompresi begitu ya. Dia menekan batang ke dalam. Nah, kalau kita lihat ini gayanya seperti keluar nih, yang dari batang AB seperti keluar. Tapi kenapa kompresi? Nah, ini bisa menjadi sebuah miskonsepsi ya. Ini sebenarnya adalah gaya-gaya yang bekerja pada join A atau titik A dan titik B. Kalau di batangnya sendiri, karena merupakan aksi reaksi, batang memberikan gaya pada join itu pada titik B, dan batang juga memberi gaya pada join di titik A, nah gitu ya, atau join A. Maka sebaliknya, join A dan join B juga memberikan gaya pada batang dengan arah yang berkebalikan. Maka ini dibalik nih arahnya. Ketika dibalik, maka dia menjadi kompresi. Dan begitu juga yang lain ya. Ini tensi, padahal gambarnya terlihat seperti ke dalam, padahal ini adalah gaya pada joinnya. Sedangkan gaya pada batangnya itu arahnya adalah sebaliknya. Menarik, misalkan ini ya, batang AD. Menarik si batangnya itu keluar begitu. Jadi ini termasuk gaya tensi. Jadi hati-hati dalam menentukan kompresi dan tensi. Nah, sebuah truss sederhana itu bisa dibuat dengan
membentuk sebuah segitiga. Kemudian kita tambahkan dua batang lain yang tersambung pada satu pin. Seperti ini. Nah, kita tambah lagi dua batang lagi. Seperti ini, kita tambah lagi dua batang lagi yang tersambung di satu pin seperti ini dan seterusnya begitu ya. Nah, jumlah batang itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan M sama dengan 2N min 3, di mana M itu adalah jumlah batang dan N itu adalah jumlah pin. Mari kita hitung ya. Berapa nih jumlah batang yang ada di sini? Oh, jumlah pinnya ada 7. Jumlah batangnya ada 11. Nah, ini bisa dihitung 11 adalah 2 dikali 7 dikurang 3. Jadi ini ya, persamaan untuk menentukan jumlah batang pada truss sederhana. Nah, sekarang kita akan melakukan analisa dari truss ya. Penentuan batang itu termasuk tarik atau tekan, termasuk tensi atau kompresi, begitu ya. Nah, prosedurnya yang pertama, kita menentukan dulu reaksi dari masing-masing tumpuan. Kita tentukan dulu reaksi dari masing-masing tumpuan, kemudian kita analisa dengan menggunakan metode sambungan, potongan, atau menggunakan metode grafis. Nah, nanti dipilih tuh metodenya yang cocok dengan kondisi trussnya, begitu ya. Jadi bisa sambungan, potongan, dan grafis. Nah, kemudian pisahkan setiap batang dari sambungannya. Dengan pedoman gaya aksi pada sambungan akan menimbulkan gaya reaksi pada ujung rangka truss. Seperti yang tadi ya. Jadi harus hati-hati menentukan tensi atau kompresinya. Ingat bahwa yang disebut dengan tensi atau kompresi itu adalah untuk gaya-gaya yang bekerja pada batang, bukan pada join ya. Nah, terakhir kita tentukan tuh kondisi masing-masing batang, apakah dia termasuk tensi atau termasuk kompresi. Nah, seperti ini nih. Bisa kita lihat nih. Nah, kalau pada join, misalkan kita ambil satu batang nih, satu batang AC. Misalkan kita ambil satu batang AC, kalau pada join itu terlihatnya gaya-gayanya itu keluar dari batang ya. Yang satu menuju titik A, yang satu menuju titik C. Tapi itu adalah gaya yang bekerja pada join. Gaya yang bekerja pada batang itu sebaliknya karena merupakan gaya aksi reaksi, alahnya berlawanan. Hukum Newton 3. Maka pada batang AC itu gayanya adalah menuju ke dalam batang. Jadi ini termasuk gaya kompresi, gitu ya. Dan juga yang lainnya. Jadi harus hati-hati menentukan kompresi atau tensi. Nah, mari kita kaji ya satu persoalan mengenai analisa truss. Nah, misal kita memiliki truss ABC yang tersambung pada dinding itu di titik A dan di titik C. Di titik A, dia menggunakan tumpuan pin, ya. Sedangkan di titik C itu adalah tumpuan roll. Dan juga ada gaya yang arahnya ke bawah sebesar 84 kN atau 84.000 Newton. Arahnya adalah vertikal ke bawah. Sekarang kita disuruh untuk menggunakan metode join atau metode sambungan untuk menentukan gaya internal dari setiap batang. Dan menentukan bahwa gaya-gaya tersebut apakah termasuk gaya tarik atau gaya tekan, gaya tensi atau gaya kompresi. Nah, pertama kita tentukan dulu reaksi dari setiap tumpuan, yaitu di A dan di C, dengan menganggap bahwa si struktur ini adalah sebuah benda tegar, ya. Nah, kemudian analisa setiap sambungan dimulai dari sambungan yang memiliki paling sedikit gaya yang tidak diketahuinya, gitu ya. Jadi pilihlah sambungan yang gaya yang tidak diketahuinya itu paling sedikit gitu. Kalau bisa sih cuma satu begitu. Itu kalau di sini ini hanya A, B, C ya. Join A, join B, dan join C. Ini salah nih. Nggak sampai E. Nah, aplikasikan persamaan keseimbangan untuk menentukan gaya-gaya pada batang gitu ya. Keseimbangan benda tegar itu kan syaratnya ada sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Sigma F itu terdiri dari sigma Fx dan sigma Fy ya. Jadi syaratnya ada 3, sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya sama dengan 0, dan sigma M-nya sama dengan 0. Ini adalah syarat dari keseimbangan benda tegar.
Kemudian terakhir, susun truss dengan memisahkan batang dari setiap sambungan untuk menentukan apakah batang tersebut termasuk batang tarik atau batang tekan, tensi atau kompresi, begitu ya. Oke, mari kita lihat. Nah, seperti ini nih. Pertama kita gambarkan dulu tuh gaya-gaya yang bekerja pada struktur dengan menganggap struktur ini sebuah benda tegar. Nah, tadi kita sudah kelihatan tuh di gambarnya bahwa di titik A dia menggunakan sambungan pin sehingga di titik A itu ada dua reaksi ya, ada reaksi A terhadap sumbu X dan reaksi A terhadap sumbu Y, AX dan AY. Sedangkan di titik C itu dia menggunakan sambungan roll. Nah, kalau di sambungan roll kan hanya ada satu reaksi yaitu C yaitu tegak lurus ya dengan bidangnya, maka C. Nah, kemudian mari kita tentukan reaksi di A dan di C dengan menganggap bahwa struktur ini adalah sebuah benda tegar. Nah, kita masukkan sigma momennya sama dengan 0, yaitu syarat kesetimbangan benda tegar. Sigma momen sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Maka kita masukkan nih satu-satu. Sigma M sama dengan 0. Nah, kita gunakan poros yang pertama itu di A. Ya, kita gunakan porosnya di A. Atau kita gunakan memang porosnya di A, begitu ya, karena di A ada lebih banyak gaya yang tidak diketahui, sedangkan di C hanya satu gaya yang diketahui. Ya. Nah, kemudian kita masukkan 84.000, itu lengan momennya adalah 3. Ingat ya, lengan momen itu pilih yang jarak tegak lurus ke garis kerja gaya. Jadi yang 3 meter, bukan yang 1,25, tapi yang 3 meter. Jadi 84.000 kali 3 plus karena dia berlawanan dengan jarum jam tuh arah putarannya ya. Ini ya, mari kita lihat. Nah, min C. Kenapa min? Karena dia searah jarum jam nih, si C ini kalau diputar terhadap poros di A. Nah, jarak tegak lurusnya atau lengannya adalah 4 ditambah 1,25. Jadi sehingga 5,25. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilai C. Ya, 252.000 sama dengan 5,25 C. Maka nilai C adalah 252.000 dibagi 5,25 sehingga kita dapat nilai 48.000 Newton. Itu adalah gaya reaksi di C. Nah, sekarang kita tentukan gaya reaksi di A itu dengan menggunakan syarat kesetimbangan benda tegar sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kita gunakan satu-satu. Sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya yang horizontal. Nah, gaya-gaya yang horizontal itu ada AY ke kanan dan juga CX ya ke kiri. Nah, dilihat nih di sini. Ada AY yang ke kanan. Oh, sorry, AX ya, bukan AY. Ada AX yang ke kanan dan C yang ke kiri. Nah, kita ambil perjanjian tanda ya bahwa yang ke kanan itu nilainya positif dan yang ke kiri itu nilainya negatif sehingga bisa kita tulis AX min CX itu sama dengan 0 sehingga nilai AX itu sama dengan nilai CX yaitu sebesar 48.000 Newton. Nah, itu AX kita sudah dapat. Kemudian kita cari reaksi di A yang arahnya vertikal yaitu AY. Kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Nah, dilihat nih, di arah vertikal itu sama, hanya ada dua gaya, yaitu AY dan gaya ke bawah 84.000 Newton. Kita ambil gaya-gaya ke atas bernilai positif dan yang ke bawah itu bernilai negatif, sehingga kita tulis AY min 84.000 sama dengan 0. Sehingga AY bernilai 84.000. Jadi AX, AY, dan CX sama-sama 48.000 ya. Nah, kita lanjut menentukan nilai atau panjang dari AB dan BC. Ya, panjang AB dan panjang BC. Ini bisa kita hitung dengan teorema Pythagoras. Nah, AB bisa dihitung dengan teorema Pythagoras, akar 3 kuadrat tambah 1,25 kuadrat, sehingga kita dapat nilai 3,25 untuk panjang AB. Dan panjang BC itu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 25 gitu ya. Akar 25 adalah 5. Jadi kita bisa dapat AB adalah
3,25 dan BC adalah 5 dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kalau kita perbesar nih gambar yang ini, ada gaya pada batang AB itu adalah FAB ya. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi FAB ke arah sumbu X dan FAB ke arah sumbu Y. Nah, kita bisa hitung FAB X dan FAB Y dengan perbandingan segitiga. Jadi FAB X itu adalah, kan tadi AB itu panjangnya 3,25 ya. Sedangkan dari kita sebut aja titik yang ini ya, titik yang ini adalah titik 0 gitu atau O gitu. Dari OA itu adalah 3, maka kita bisa dapat tadi kan AB 3,25 sedangkan yang vertikal yang horizontal itu adalah 3, maka kita bisa dapat FABX itu adalah 3/3,25 dari FAB-nya. Gitu. Atau kalau disederhanakan dikali 4 ya atas bawah, 3 kali 4 12, 3,25 kali 4 13, maka kita bisa dapat FABX itu adalah 12/13 dari FAB. Nah, berikut juga yang FABY ya. Yang FABY ke bawah itu kan jaraknya adalah 1,25 ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa FABY itu adalah 1,25/3,25 dari FAB. Atau kalau disederhanakan dua-duanya dikali 4 sama dengan 5/13. Jadi FABY itu adalah 5/13 dari FAB. Ini menggunakan perbandingan segitiga ya. Nah, kemudian kita analisis di masing-masing sambungan, masing-masing join. Yang pertama join A. Nah, kita lihat join A. Join A yang ini ya gambarnya ya. Nah, yang ini. Ada berapa gaya di A? Itu ada 3. Ada AY, ada AX, dan juga FAB ya. FAB. Nah, kita gunakan sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat ya. Di sini ada 3 gaya nih. Ada 3 gaya, ada AX 48.000 Newton, ada AY 84.000 Newton, dan ada FAB yang besarnya kita belum ketahui. Nah, kita gunakan sigma F sama dengan 0 untuk menentukan nilai FAB. Nah, kita ambil satu sumbu, misalkan F sigma Fx ya. Kita masukkan sigma Fx sama dengan 0. Di sumbu X itu ada 2 gaya, yaitu AX ke kanan 48.000 Newton, dan ke kiri adalah FABX yang besarnya tadi kita sudah tentukan sebesar 12/13 FAB. Jadi bisa kita tulis AX min 12/13 FAB itu sama dengan 0. Sehingga tadi AX sudah dihitung ya 48.000, sama dengan ini pindah ruas ke kanan jadi positif 12/13. Sehingga nilai FAB bisa kita hitung 13/12 kali 48.000 dibalik ya, 12 sama 13-nya. 48.000 dibagi 12 itu adalah 4.000. 4.000 dikali 13 adalah 52.000. Nah, 52.000. Kemudian kita tentukan apakah dia termasuk tensi atau kompresi. Nah, coba dilihat. Ini adalah gaya yang bekerja di join A. Gaya yang bekerja di join A nih. Arahnya kemana? Arahnya seolah-olah menuju batang atau memang menuju batang. Nah, artinya gaya yang bekerja pada batang itu sebaliknya. Yaitu keluar dari batangnya ke kanan atas begitu ya. Sehingga batang AB itu kita tentukan sebagai batang tensi atau batang. Nah, kita sudah menentukan bahwa AB itu termasuk batang tensi. Kemudian kita lanjut ya, masih di sambungan A atau di join A. Itu kita tinjau komponen-komponen vertikalnya ya, gaya-gaya vertikalnya. Nah, di join A itu ada beberapa gaya vertikal. Yang pertama ada AY sebesar 84.000 Newton. Kemudian ada FAC yang tadi sudah kita hitung sebesar 52.000 Newton. Kemudian ada FAB, komponen FAB ke sumbu Y, yaitu FABY. Ya, yang besarnya tadi juga sudah kita tentukan sebesar 5/13 dari FAB. Oh sorry, FAC belum dihitung ya. Justru kita sekarang mau cari FAC nilainya berapa. Yang sudah dihitung tadi FAB.
yaitu sebesar 52.000 Newton. Nah, kita masukkan sigma Fy sama dengan 0. Kita ambil konvensi kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif, sehingga AY min 5/13 FAB atau FABY ya, min FAC sama dengan 0. Sehingga kita bisa masukkan nilainya, AY tadi nilainya 84.000 dikurang 5/13 dari 52.000 sama dengan min FAC pindah ke kanan jadi plus ya, jadi plus FAC. Nah, 52.000 dibagi 13, 4.000 dikali 5, 20.000. Sehingga kita bisa dapat FAC itu adalah 84.000 dikurang 20.000. Sehingga nilainya adalah 64.000. Nah, kemudian kita tentukan FAC ini termasuk tensi atau batang AC ini tensi atau kompresi. Kita lihat. Nah, di join A, itu gayanya yang merah tuh ya, itu ke bawah atau menuju batang begitu. Nah, artinya pada batang itu sebaliknya, gayanya itu adalah ke atas gitu, keluar dari batang, sehingga gaya-gaya yang bekerja pada batang itu adalah tensi ya, atau ya keluar dari batang sehingga itu termasuk pada tensi. Nah, berikutnya kita lihat di titik C atau di join C. Kita lihat ada gaya apa aja di join C. Pertama ada FAC ya, yang besarnya barusan sudah kita hitung 64.000 Newton. Kemudian ada CX yang besarnya adalah 84.000 Newton. Kemudian terakhir ada FBC. FBC arahnya kemana? FBC itu arahnya sudah pasti ke bawah karena FAC-nya ke atas dan ke kanan karena CX-nya ke kiri gitu ya. Kan benarnya dalam kesetimbangan. Artinya harus seimbang gitu. Jadi arah FBC itu begini. Kalau kita buat dia menjadi perbandingan segitiga seperti ini ya. Nah, kita lihat di gambar ini ya. Ini FAC yang tadi, kemudian ini adalah CX dan kemudian ini adalah FBC gitu ya. Nah, kalau kita lihat segitiga ini nih. Nah, dari segitiga ini tadi sudah kita hitung sebenarnya bahwa kalau yang vertikal itu adalah 4 meter dan yang horizontal adalah 3 meter, maka bagian yang miring dari B ke C itu adalah 5 meter. Nah, dari situ kita bisa gunakan perbandingan segitiga, yaitu FBC dibagi 5 sama dengan CX itu yang bawah tuh, dibagi 3 sama dengan FAC dibagi 4. Kita masukkan nilai C dan FAC. C-nya itu nilainya 48.000 dan FAC-nya adalah 64.000 sehingga kita dapat seperti ini. Nah, untuk menentukan FBC kita cukup menggunakan 2 aja, bisa FBC per 5 dan 48.000 per 3 atau bisa juga kita gunakan 64.000 per 4 gitu ya. Misalkan kita gunakan yang 48.000 per 3. Jadi FBC per 5 sama dengan 48.000 per 3 sehingga kita bisa tahu nilai FBC adalah 5 dikali 48.000 dibagi 3 dan nilainya adalah 8.000. Nah, oke. Kemudian bagaimana untuk menentukan dia itu termasuk tensi atau kompresi? Ya, sekali lagi kita tinjau gaya di FBC. Nah, dilihat di join C, gayanya itu ke bawah tuh. Yang merah tuh ya. Gayanya ke bawah. Itu adalah gaya dari batang ke join C. Nah, artinya dari join C ke batang itu arahnya adalah ke atas atau menekan si batangnya. Jadi FBC ini adalah termasuk pada kompresi ya atau tekanan. Begitu ya. Nah, tugas kamu selanjutnya adalah gunakan metode join atau sambungan untuk menentukan gaya pada masing-masing batang truss pada gambar berikut ini ya. Dan kemudian kamu nyatakan batang itu dalam keadaan tegang atau tekan, tensi atau kompresi. Silakan dikerjakan.